Memastikan bahwa RUU HIP ini dibatalkan karena ini udah desakan hampir dari seluruh daerah. Ormas-ormas Islam maupun ormas-ormas nasional ini sudah sepakat menolak RUU HIP. Cuman ada gejala ingin ganti judul dari RUU HIP menjadi RUU BPIP. Nah, ini yang kita nggak mau. Kita sudah harga mati yang namanya RUU HIP ini untuk dicabut atau dibatalkan dengan alasan apapun. Karena kita melihat sudah nggak ada urgensinya saat ini, justru rancangan undang-undang ini sangat berbahaya untuk stabilitas nasional Indonesia. Karena sudah semuanya berhadap-hadapan. Gitu. Nah, ini timbul permasalahan yang akan memecah belah bangsa. Kalau nggak segera ini diputuskan, dan sampai saat ini belum diputuskan, malah dilempar bola ke presiden. Presiden mau lempar bola lagi ke DPR. Nah, ini kan main lempar-lemparan. Nah, ini yang kita mau tunggu. Kalau memang sudah dibatalkan, positif, dicabut, maka juga kita selesai. Guyon Hasto PDIP sindir orang yang demo dulu baru membaca. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto menyinggung ihwal tradisi intelektual saat menghadiri acara perayaan ulang tahun ke-22 Partai Bulan Bintang di Jakarta Selatan, Sabtu sore 18 Juli. Ia sekaligus menyindir adanya pihak-pihak yang bertindak terkait sesuatu tetapi tanpa mendalami. Tapi saat ini demo dulu baru membaca, kadang bahkan tidak membaca sama sekali. Makanya jadi banyak energi bangsa yang terbuang sia-sia. Begitulah kata Hasto dalam siaran persnya Sabtu 18 Juli kemarin. Ditolak massal. RUU HIP hanya ganti nama jadi RUU BIP. Perang akan segera berkumandang. Tegas, tolak RUU HIP berganti RUU BPIP. MUI mengatakan, bubarkan BPIP. Untuk apa ada BPIP? Majelis Ulama Indonesia atau MUI tetap menolak rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP. Penolakan ini disampaikan menyusul pemerintah mengusulkan RUU BPIP menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Untuk apa ada BPIP? Begitulah kata Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi kepada Tagar. Muhyiddin berpendapat urusan Pancasila cukup dikerjakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu tugas MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam pembukaannya termaktub Pancasila. MUI bahkan menegaskan lembaga BPIP untuk dibubarkan saja. Bubarkan saja BPIP, apalagi kepalanya membuat pernyataan sembarangan. Muhyiddin merujuk pada Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan mempertentangkan Pancasila dan agama. Lantaran tidak penting, MUI meminta anggaran pembahasan RUU HIP dan BPIP dialihkan ke urusan penanggulangan COVID-19. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada penanganan pandemi dibandingkan sibuk mengurusi BPIP. Di mana itu anggaran 600 triliun? MUI kecewa dengan tingginya biaya yang mesti dikeluarkan masyarakat jika ingin tes COVID-19 via swab. Anggaran untuk pemulihan ekonomi juga tak terdampak bagi masyarakat. Ini semua bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap penanggulangan COVID-19. Di mana anggaran 600 triliun itu? Muhyiddin merujuk pada dana jumbo yang dipersiapkan pemerintah untuk penanganan COVID-19 mencapai 695,2 triliun rupiah pada 16 Juni 2020. Dana ini meningkat dari rencana awal ketika pandemi baru saja mewabah di Indonesia. Meski demikian, dia menyayangkan tes corona pun warga harus membayar. Sementara pemerintah mengaku mengusulkan rancangan undang-undang BPIP bukan tanpa dasar. Ini disampaikan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahral Adian sesaat setelah pemerintah mengusulkan RUU BPIP menggantikan RUU HIP. Doni Gahral Adian kepada Tagar, Kamis 16 Juli mengatakan, agar lembaga BPIP permanen, BPIP bisa berkiprah siapapun pemerintahannya nanti untuk mensosialisasikan Pancasila, menjaga stabilitas sosial politik dan budaya masyarakat. Menurut Doni, BPIP adalah badan strategis. Oleh karena itu, badan ini tak cukup berpayung hukum peraturan presiden atau Perpres. RUU BPIP, pengamat mengatakan, rakyat harus belajar sejarah kelicikan komunis. Rakyat harus belajar sejarah kelicikan komunis ketika RUU BPIP diajukan pemerintah sebagai pengganti RUU HIP.
Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada Suara Nasional Sabtu 18 Juli mengatakan, kita jangan ditipu diktum TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tahun 1966 dalam RUU BPIP, Gerakan Komunis syarat dengan bohong. Sebelum 1 tahun G30 SPKI, Soekarno dipuji dan diberi berbagai gelar DNID bicara Pancasila. Amir mempertanyakan, BPIP dibentuk dengan undang-undang padahal Pancasila itu ibaratnya iman. Kenapa iman dibina lagi? Mendegradasi Pancasila, keberadaan BPIP menjadikan Pancasila menjadi objek padahal harus sebagai subjek. Menurut Amir, dalam RUU BPIP mencantumkan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tahun 1966 menjadi dasar menyalahkan PDIP maupun partai-partai yang menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina atau PKC. Agar RUU BPIP itu diterima, Jokowi harus menyatakan PDIP dan partai-partai yang kerjasama dengan Partai Komunis Cina itu kejahatan negara. Agar publik menerima RUU BPIP, Jokowi harus menyatakan kerjasama PDIP dengan PKC melanggar konstitusi negara. Begitulah jelas Amir Hamzah. Ganti judul dan substansi tak selesaikan polemik RUU HIP. Fraksi PAN DPR menilai pergantian judul dan substansi RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak akan menyelesaikan polemik. Pembahasan diyakini tetap mendapatkan penentangan dari masyarakat. Kalau dilanjutkan dengan perubahan judul dan juga substansi, tetap saja menimbulkan polemik dan kontroversi. Ini tidak menyelesaikan masalah dasarnya. Begitulah kata Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Daulay kepada medcom.id, Jumat 17 Juli 2020. Dia tak mempersalahkan langkah pemerintah mengajukan pembahasan RUU BIP ke DPR, namun pembahasan RUU HIP harus terlebih dahulu dihentikan. Kalau menginginkan pengusulan yang baru, silahkan diajukan lagi. Begitulah ungkap dia. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD itu menilai tidak semua kelompok masyarakat memahami perubahan substansi yang dimaksudkan pemerintah. Terlebih, sikap resmi pemerintah terkait RUU HIP belum jelas. Jika ada keinginan untuk menghentikan pembahasan, prosedur dan mekanisme sudah terbuka. Pemerintah dan DPR hanya membutuhkan sekali rapat kerja gabungan. Ungkapnya. RUU HIP, kata dia, juga harus dicabut dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Hingga saat ini, RUU HIP masih termasuk daftar Prolegnas Prioritas 2020.